Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan program Morning Call Departemen Pelkes GPIB bersama dengan saya, Pendeta Irene Siloi, Pendeta Jemaat di GPIB Bethlehem Sungai Ambawang, melayani di 3 pos Pelkes Immanuel Bengkarek, pos Pelkes Tua Jubata, Seipelaik, dan juga pos Pelkes Sahabat Berinang. Bapak Ibu Saudara, kita patut mengucap syukur atas hari yang baru yang kembali Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan kembali mengawali setiap aktivitas yang ada di dalam kehidupan kita untuk terus mengandalkan Tuhan sekalipun kita masih tetap bangun di dalam kondisi yang hampir sama, yang terus bergumul dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi itu tidak mengurangi rasa dan kerinduan kita di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas hari yang baru, nafas kehidupan yang Engkau kembali anugerahkan di dalam kehidupan kami. Ketika pada saat ini Tuhan, kami akan mengawali setiap aktivitas kami, baik kami yang bekerja di rumah ataupun juga baik kami yang bekerja di luar rumah. Biarlah Tuhan Engkau melindungi kami, Engkau kembali membimbing kami berdasarkan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak jatuh tergeletak, tapi kami boleh terus berjalan di dalam keteguhan iman kami. Bersabdalah ya Bapa, sebab kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan menyatakan, "Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang pilihan hidup, maka tentunya Bapak Ibu Saudara dan saya tahu bahwa setiap kita memiliki pilihan hidup kita masing-masing. Ketika kita berbicara tentang pilihan hidup, maka tentunya Bapak Ibu Saudara dan saya juga tahu bahwa ketika kita memilih, maka kita harus menjalani semuanya itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana. Nah, apalagi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya juga paham bahwa kehidupan umat manusia, kehidupan kita tidak terlepas hanya karena kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kita memilih dan menjalani pilihan hidup kita, maka kita harus menjalani semuanya itu di dalam kasih karunia Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita menjalani semuanya itu dengan baik, tentunya kita akan menjalani itu bersama dengan Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya diajak untuk merenungkan apa yang menjadi hal yang terkait dengan pilihan dan karunia itu sendiri. Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita apa yang terkait tentang perkawinan, di mana Rasul Paulus mau memperlihatkan bahwa ketika seseorang, laki-laki, perempuan memilih untuk melakukan apa yang menjadi pilihan hidup mereka, maka mereka harus memilih dengan penuh bijaksana. Ketika seseorang memilih untuk kawin, maka dia harus melakukannya di dalam kebenaran dan kasih Allah. Ketika dia memilih untuk tidak kawin, maka dia juga harus menahan hawa nafsunya, menekan hawa nafsunya, jangan sampai dia melakukan dosa. Tapi dalam ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara dan saya bisa lihat bahwa ada anjuran atau ada saran yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi mereka yang dimana ketika mereka memilih untuk tidak kawin dan bahkan juga para janda, maka biarlah mereka hidup seperti Rasul Paulus. Artinya hidup di dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak tahan, dalam arti tidak bisa hidup di dalam relasi yang baik, menekan setiap hawa nafsu yang ada, maka Rasul Paulus juga mengatakan bahwa lebih baik mereka kawin. Artinya Rasul Paulus mau menekankan bahwa dalam kehidupan umat manusia lebih baik
dia melakukan pilihan-pilihan hidupnya dengan bijaksana dan jangan sampai ada dosa di dalamnya. Hawa nafsu dan setiap keinginan-keinginan daging itu selalu berdempetan dengan kita, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mau menekan segala sesuatu itu, kita sadar kehidupan kita lemah, maka apa yang dilakukan Rasul Paulus yang terus bergantung kepada Tuhan diharapkan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam pelayanan saya di Pospelkes Immanuel Bengkarek ada hal yang menarik ketika masyarakat yang ada di situ, yaitu masyarakat yang bersuku Dayak Ahe, memiliki aturan-aturan yang diberikan bagi setiap mereka yang belum menikah, juga aturan-aturan yang diberikan bagi mereka yang sudah menikah. Ada hukum adat yang secara jelas bahkan dibukukan oleh rakyat sana, oleh suku Dayak Ahe, di mana mereka melakukan semuanya itu, dan jikalau mereka tidak melakukan atau melanggar aturan, maka mereka akan terkena sanksi hukum adat. Dan sanksi hukum adat ini cukup berat, Bapak Ibu. Secara tidak langsung, adanya sanksi hukum adat ini mempermudah setiap orang untuk mengontrol kehidupannya, takut terkena, tapi juga sanksi adat ini cukup membantu gereja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan perselingkuhan, terkait dengan hal-hal yang bisa membawa dosa terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Nah, dalam perjalanan kehidupan manusia tentunya juga kita harus betul-betul melihat semuanya ini dalam perspektif atau dalam pandangan Kristus, sehingga kita boleh menjalaninya dengan baik dan bijaksana. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata atau berbicara tentang perkawinan, tentunya keluarga-keluarga Kristen pada saat ini sedang bergumul dengan apa yang harus mereka gumuli, baik mereka yang terkena sesuatu hal yang tidak menyenangkan di dalam efek dari pandemi COVID-19 ini, ataupun juga bagi mereka yang memiliki pergumulan sejak dari dulu, ketika mereka harus bergumul dengan kehidupan rumah tangga yang cukup berat, maka semuanya itu Bapak Ibu kita harus hadapi di dalam pemahaman yang baik akan kasih karunia Tuhan yang khas. Jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita sudah menikah lalu kita bilang bahwa kita menyesal untuk mengambil keputusan menikah, ataupun juga bagi setiap mereka yang belum menikah lalu berkata bahwa lebih baik saya tidak menikah karena saya melihat orang di luar sana yang menikah hidupnya susah sekali. Jangan juga seperti itu. Ketika kita mau memahami panggilan hidup kita, baik kita yang menikah ataupun baik kita yang tidak menikah, kita harus terus mengupayakan hal-hal yang baik ada di dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berkomitmen untuk melakukan dan memilih pilihan hidup kita, maka marilah kita libatkan Tuhan supaya apa yang sudah kita pilih kita kuat juga menyelesaikan hingga akhir hidup kita, sehingga perjalanan kehidupan kita pun tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam menghadapi setiap hal yang ada dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara dan saya dibangunkan kembali di dalam setiap hari-hari dalam kehidupan kita untuk terus bergumul, untuk terus kuat. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Tidak ada hal yang tidak baik bisa terjadi dalam kehidupan kita jikalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu aja yang kita harus percaya, itu saja yang harus kita imani. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, maka kita harus yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi jikalau hal-hal tidak menyenangkan itu tidak terjadi juga dalam kehidupan kita, kita juga harus tetap berwaspada. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Sehingga dalam pilihan-pilihan hidup kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya bisa melaluinya dengan baik adanya. Setiap pencobaan-pencobaan yang diberikan dalam kehidupan kita, semuanya itu tidak terlepas dari kendali Tuhan. Apapun yang harus kita hadapi, mari kita hadapi dengan sikap yang bijaksana dan penuh tanggung jawab. Selamat menjalani hari yang baru, hari Rabu ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap aktivitas kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, yang senantiasa menaungi kehidupan kami, yang memampukan kami untuk terus berjalan menapaki hari lepas hari.
Biarlah ya Tuhan, apapun yang menjadi pilihan hidup kami boleh dapat melakukannya dengan baik. Apa saja yang menjadi pekerjaan, usaha, dan tanggung jawab kami boleh dapat menjalaninya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini ketika kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami mau berdoa untuk seluruh dunia, bahkan di dalam setiap pergumulan yang ada, ketika kami boleh berhadapan dengan pandemi COVID-19, biarlah ya Tuhan, apa yang boleh jadi tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya ada maksud di dalam setiap pergumulan ini. Biarlah Tuhan, ketika pergumulan ini selesai, kami semakin lebih dewasa di dalam iman bersama dengan Tuhan. Kami semakin lebih baik menjalani kehidupan kami, dan kami boleh menerima pemulihan itu seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka, para medis yang betul-betul memberikan diri lebih di dalam menangani setiap pandemi yang ada. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan yang ekstra, sehingga mereka boleh dapat menjalani kehidupan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan keluarga yang harus ditinggalkan, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa juga bagi gerejamu Tuhan, di dalam setiap aktivitas yang ada, ketika kami boleh terus berjuang untuk dapat beribadah, biarlah ya Bapa, kami boleh tetap beribadah di rumah kami masing-masing, di dalam kesetiaan kami, agar supaya kami boleh melihat bahwa di mana saja kami boleh dapat memanggil dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan aktivitas di dalam kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai kami akan menyelesaikannya pada malam hari. Apapun aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami, baik kami yang bekerja di rumah ataupun kami juga yang bekerja di luar rumah, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya apapun, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Biarlah kami boleh dapat menjalani setiap aktivitas kami dengan terus berharap dan berserah di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami serahkan kehidupan kami serahkan seluruh tugas dan tanggung jawab, bahkan pilihan hidup kami di dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, demikianlah morning call pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa melindungi, menjaga kehidupan kita di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Sampai jumpa kembali. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.